kesempatan kali ini kita akan membahas pendekatan anak usia dini. Kira-kira ada berapa dan apa saja ya pendekatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PIAUD semester 3 STAI Muhammadiyah Blora. Video berikut merupakan pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Agustina Putri Restanti MPD. Di sini saya akan mencoba memaparkan konsep pendekatan anak usia dini. Poin pertama, pendekatan otoriter. Konsep pendekatan otoriter dalam konteks pendidikan menekankan pada penerapan aturan dan disiplin yang ketat oleh guru atau otoritas pendidik, di mana guru yang menerapkan pendekatan otoriter cenderung memiliki kontrol yang tinggi terhadap kelas dan menegakkan aturan dengan tegas dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan memastikan ketertiban. Berikut adalah contoh dari konsep pendekatan otoriter. Dari video tersebut kita ketahui bahwa bentuk keotoriteran guru terletak pada pemberian aturan main yang dilakukan selama proses pembelajaran, yang mana guru tersebut yang memegang kontrol atas proses pembelajaran tersebut dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan belajar yang terstruktur, tertib, dan menyenangkan tentunya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengambil keputusan dan mengatur dirinya sendiri sehingga mereka dapat bebas mengeksplorasi minat, bakat, dan kemampuan mereka masing-masing. Dalam hal ini, guru bertugas menjadi fasilitator dan mengarahkan anak sesuai dengan kebutuhan mereka agar tujuan pembelajaran tetap dapat dicapai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video implementasi berikut ini. Dalam video tersebut bisa kita lihat bahwa anak-anak sedang berbaris untuk mengantri masuk ke dalam kelas. Guru tersebut memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih tiket masuk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing seperti berjabat tangan, high five atau toast, pinjar bam, dan juga pelukan. Teori yang selanjutnya adalah teori behavior modification atau perubahan perilaku. Teori ini adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Maksudnya, teori ini belajar tentang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon dalam proses belajar mengajar. Yang terpenting adalah seorang siswa dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dalam video tersebut, guru atau pendidik mengajarkan kepada anak tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Hal itu merupakan contoh stimulus yang diberikan oleh guru kepada anak dan contoh dari bentuk responnya yaitu diharapkan ke depannya anak akan terbiasa membuang sampah pada tempatnya, yang membuat anak akan melakukan perubahan perilaku untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan itulah yang disebut dengan pendekatan behavior modification atau perubahan perilaku. Selanjutnya, poin keempat, pendekatan sosial emosional atau teladan apa adanya menerima anak. Konsep pendekatan sosial emosional adalah suatu konsep pendekatan yang menekankan pada pengembangan aspek sosial dan emosional anak melalui teladan yang positif, penerimaan, dan pemahaman terhadap kebutuhan emosional mereka. Berikut adalah contoh pendekatan sosial emosional. Dari video di samping kita bisa melihat bahwasanya seorang murid sudah mampu menunjukkan cara berbagi, berempati, dan berkomunikasi dengan baik, yang tentunya sudah sesuai dengan konsep pendekatan sosial emosional. Perkembangan murid tersebut tidak lepas dari pengaruh seorang pendidik, orang tua maupun lingkungan yang memberikan teladan atau contoh positif tersebut.
Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok yang harmonis dan produktif. Guru atau pengajar memberi kesempatan anak atau peserta didik untuk terlibat dalam proses kerjasama kelompok sehingga mereka dapat belajar satu sama lain dan menjalin hubungan atau mengembangkan keterampilan sosial mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video contoh berikut ini. Video tersebut merupakan contoh penerapan pendekatan proses kelompok karena dalam video tersebut guru memberikan tugas kepada siswa untuk bekerja sama membersihkan kelas mereka sehingga mereka atau siswa dapat bekerja sama dan bergotong royong dan menjalin hubungan sosial. Nah, pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan ekletik. Pendekatan ekletik merupakan pengelolaan kelas yang berusaha untuk menggabungkan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses interaksi berlangsung edukatif dan berjalan secara efisien serta efektif. Di sini, guru berperan bebas untuk menggabungkan pendekatan yang cocok dan tentunya bisa berdampak baik serta berjalan secara efektif dan efisien. Untuk contoh implementasi dari pendekatan ekletik ini bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, pada video tersebut, guru mengajarkan kepada anak tentang pendekatan ekletik. Dalam video tersebut, terdapat pendekatan otoriter di mana guru berperan pada pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik untuk membersihkan kelas mereka masing-masing. Dan untuk pendekatan permisif, yaitu anak diberi kebebasan untuk membersihkan kelas mereka dengan cara mereka sendiri, namun tetap pada kendali guru mereka. Dan untuk pendekatan perubahan perilaku atau behavior modification, yaitu guru mengajarkan kepada anak untuk membuang sampah pada tempatnya, serta pendekatan sosio-emosional dan proses kelompok. Guru mengadakan aktivitas kolaboratif yang mengandalkan kerjasama dan komunikasi antara siswa secara efektif dan pemberian tugas pada masing-masing siswa dan kelompoknya untuk membersihkan kelas mereka masing-masing. Nah, itu tadi adalah beberapa pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan kelas. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.